Jadi jangan kesusu. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editors. Hasrat berkuasa para politisi itu seakan lebih besar dibandingkan dengan urusan keselamatan rakyat. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda, justru urusan Pilpres yang masih 3 tahun lagi lebih menarik minat mereka. Tahu Sumedang dan teh botol menjadi saksi bisu pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini. Obrolan santai keduanya dilakukan di sebuah warung makan tahu Sumedang usai dua kepala daerah tersebut bertemu di Sumedang, Jawa Barat. Vibrasi manuver elit politik yang ingin berlaga pada Pilpres 2024 untuk merebut dukungan parpol dan simpati rakyat sudah terasa di sela-sela upaya penanggulangan COVID-19. Hiruk pikuknya sudah mulai terdengar dan semakin kencang. Para politisi ini dengan segala polahnya, baik yang terang-terangan maupun melalui dalih kegiatan, kerja, menyodorkan diri atau tokoh lain untuk dipopulerkan menuju Pilpres 2024. Padahal mereka itu adalah tokoh publik, pejabat negara, pejabat pemerintahan yang fokusnya dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan segala dampaknya. Padahal rakyat melihat bahwa fakta penyebaran COVID saat ini tengah mengganas akibat libur lebaran. Jakarta misalnya, kasus meningkat lebih dari 100%. Dari yang biasanya penambahan kasus harian di bawah 1000 meroket hingga 2.769 pada 13 Juni lalu. Begitu juga dengan Jawa Tengah, kasus hampir menyamai Jakarta. Jawa Tengah saat hari Minggu kemarin mencapai 2.579 kasus positif. Kemudian disusul oleh Jawa Barat sebanyak 1.242 kasus. Dan kebetulannya kepala daerah dari 3 provinsi tersebut yang selama ini terus digadang-gadang untuk maju Pilpres 2024. Mereka yang harusnya fokus untuk mengatasi dan menanggulangi penyebaran COVID, ternyata malah anjang sana, anjang sini yang terkesan untuk kepentingan Pilpres 2024. Kita ambil contoh misalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kemarin sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sumedang. Alasannya sih untuk membicarakan soal pasokan beras dari Jawa Barat. Tapi kok ya sempet-sempetnya sih keduanya itu ngopi di kafe. Jelas sebuah ironi di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Ya tak ayal kunjungan Anies ini menuai pro dan kontra. Tak hanya urusan ke Sumedang pada Jumat kemarin, Anies juga sempat disorot ketika dia kerap melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Misalkan ketika dirinya berkeliling ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelum Lebaran. Anies sempat ke Ngawi serta mengunjungi sentra padi di Sragen dan Karanganyar di Jawa Tengah. Sekaligus panen di Cilacap, Jawa Tengah. Alasannya pun serupa seperti yang kemarin ketemu sama Kang Emil, bahwa untuk menjajaki kerjasama dalam rangka menjaga pasokan beras ibu kota menjelang hari raya Lebaran. Ya pada saat itu sebelum Lebaran, alasan Anies untuk menjaga pasokan menjelang Lebaran. Kalau kemarin bertemu Kang Emil, ya menjaga pasokan beras saja, tidak ada embel-embel sebelum Lebarannya. Padahal pada saat itu warga biasa dilarang mudik. Bahkan kerapnya Anies anjang sana, anjang sini ke daerah itu dianggap oleh anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simajuntak seperti persiapan untuk kampanye calon presiden 2024.
Saya kutip pernyataan Gilbert. Jadi tidak sepatutnya memberi kesan sosialisasi ke daerah lain di luar DKI. Itu seperti persiapan calon presiden, kata Gilbert seperti dikutip oleh mediaindonesia.com. Adapun Ridwan Kamil tak hanya menerima kunjungan Anies. Memang ketika pada saat Ridwan Kamil menerima kunjungan Anies, netizen atau warganet banyak berspekulasi bahwa mereka tengah membicarakan soal urusan pencapresan 2024. Memang kedua-duanya baik itu Ridwan Kamil ataupun Anies Baswedan membantah. Tapi track record Ridwan Kamil melakukan pertemuan politik juga bisa ditelaah ketika dia menyempatkan diri bertemu dan berboncengan sepeda motor dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dua-dua politisi muda. Lain halnya dengan urusan pencapresan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar ramai dibicarakan ketika Puan Maharani, yakni Putri Megawati yang kini menjabat sebagai Ketua DPR, menyindir Ganjar dengan sebutan pemimpin medsos yang tidak cocok dengan kultur PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan Puan saat mengumpulkan seluruh kader PDI Jawa Tengah, termasuk seluruh kepala daerah kecuali Ganjar. Momen yang menunjukkan bahwa rivalitas menuju Pilpres di internal PDI telah dimulai secara terbuka antara Puan dan Ganjar. Bahkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto terang-terangan menyebut Ganjar udah kebablasan atas manuvernya menuju Pilpres 2024. Tapi apakah Puan diam saja ataukah Puan juga sudah bergerak? Puan gerakannya terasa untuk menuju 2024. Misalkan sejumlah baliho bergambar Puan mulai bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Hal ini seperti sudah sejalan dengan pernyataan elit PDIP yang berkali-kali menyatakan niat untuk mengusung Puan Maharani sebagai kandidat di Pilpres 2024. Dari laporan yang ditulis oleh mediaindonesia.com, baliho Puan terpasang berukuran besar, bergambar dua foto Puan Maharani berbaju merah, mengepalkan tangan kanan diiringi tulisan, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Misalkan di Surabaya, baliho terpasang di beberapa titik strategis, seperti kawasan Jalan Pasar Kembang, Dukuh Kupang, Gunung Sari, Jemur Handayani, Karang Agung, Menur, Kendang Sari, dan lainnya. Maksudnya apa coba? Akan lebih menjadi teladan bagi publik kalau tulisannya mengenai pencegahan terhadap penularan COVID-19. Terus bagaimana dengan Prabowo Subianto yang selama ini selalu dicitrakan atau selalu mendapatkan hasil survei dengan elektabilitas tertinggi saat ini? Hentakan mantan capres berulang kali itu menyapa publik lewat wawancara dengan Deddy Corbuzier di kanal media sosial menjadi penanda bahwa hasrat maju lagi di 2024 masih terjaga. Apalagi kalau melihat topiknya mengenai soal kilas balik pertarungan Pilpres dengan Jokowi, serta pembelaannya kenapa masuk pemerintahan yang paling banyak dibicarakan netizen. Ya itu nantilah kita lihat bagaimana. Ya kan? Tapi masih mau dong Pak. Loh kalau untuk mengabdi dan diberi kepercayaan, diberi kesempatan, kenapa tidak? Tapi faktor yang banyak, benar nggak? Faktor apa? Faktor dukungan, faktor macam-macam lah. You tahu aja kan Indonesia ini. It's not that easy, benar nggak? Ternyata vibrasi manuver pencapresan para tokoh publik, para pejabat negara ini, pejabat pemerintahan juga dirasakan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi yang tidak bisa lagi maju untuk periode ketiga mengakui bahwa saat ini relawannya sudah mulai ditarik-tarik untuk urusan Pilpres yang masih 3 tahun lagi. Menurut Jokowi saat ini bukan saatnya untuk urusan Pilpres dan meminta relawannya tidak terburu-buru untuk menentukan dukungan. Jokowi mengingatkan masih ada waktu untuk mengamati, mempelajari konstelasi politik sebelum menentukan dukungan. Ia pun berjanji pada saatnya nanti
akan menyampaikan arah kemudi kapal besar para relawannya. Ia pun tak lupa untuk mengajak segenap kelompok pendukungnya untuk fokus membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap penghidupan rakyat. Tuh kan, Jokowi aja bilang fokus dulu atasi COVID. Jangan buru-buru ngurusin pilpres. Ajakan presiden ini harusnya juga diikuti oleh mereka yang bernafsu maju di 2024 nanti. Lebih baik fokuskan kerja untuk menanggulangi pandemi. Gimik-gimik politik, manuver menuju Pilpres 2024 jelas akan memberikan resonansi yang kurang elok terhadap upaya bangsa ini memerangi COVID-19 yang saat ini kembali mengganas. Apalagi publik juga mafhum bahwa urusan Pilpres ini tidak hanya bagaimana membangun elektabilitas, namun juga bagaimana menyiapkan logistik. Ongkos Pilpres itu mahal. Jika menengok ke belakang, pada saat menjelang Pilpres 2014, seorang pengamat ekonomi yang dimuat oleh majalah Forbes memprediksi bahwa kandidat presiden harus menyiapkan dana sekitar 600 juta US dollar atau pada saat itu sekitar 7 triliun rupiah. Begitupun pendapat politisi Golkar Indra J. Piliang yang juga disampaikan jelang Pilpres 2014 bahwa seorang calon presiden butuh dana hingga 3 triliun untuk mengikuti pemilihan presiden di Indonesia. Menurut Indra itu angka 3 triliun jumlah minimal. Indra menyatakan bahwa kebutuhan dana tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang dilaporkan oleh pasangan capres-cawapres ke KPU yang jumlahnya hanya sekitar 300 sampai 500 miliar saja. Bahkan besarnya ongkos Pilpres itu juga sempat diakui oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelang pemilu 2019 bahwa seorang capres butuh dana 4,5 triliun. Hal yang juga diamini oleh mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang bahkan menyebut angka 5 triliun yang harus disiapkan oleh capres untuk maju ke gelanggang. Saya kutip pernyataan Fahri yang dia sampaikan menjelang pemilu 2019. Memang biaya pemilu itu kalau Pilpres masing-masing kandidat minimal 3 sampai 5 triliun. Kalau mau pertarungannya seru, besarnya ongkos menuju Pilpres itu jelas menjadi persoalan tambahan. Bagaimana seorang kandidat selain harus membangun citra juga mesti menggali dan mengumpulkan sumber daya untuk Pilpres tersebut hingga triliunan rupiah. Dampaknya apa? Tentu berbagai macam penyakit kronis politik berbiaya tinggi akan menyertainya. Misalkan sumbangan dari pihak lain tentu akan dibarengi dengan yang namanya politik balas budi. Mana ada sih makan siang gratis? Wani piro. Belum lagi mengenai potensi korupsi untuk biaya politik. Ini seperti yang sudah-sudah selama ini. Maka menurut hemat saya, sudahlah tinggalkan dulu urusan pencapresan yang masih 3 tahun lagi. Para elit mestinya menjadi teladan bagaimana menjadikan pemberantasan COVID sebagai prioritas utama. Kesampingkan dulu kontestasi menuju kekuasaan. Optimalkan sumber daya dan energinya untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Baru kalau udah sukses, tentu rakyat sebagai pemilih akan menilai layak tidaknya menuju 2024. Jangan buru-buru ngurusin nyapres. Apalagi kalau kita melihat sejarah Pilpres, SBY dan Jokowi itu menentukan maju Pilpres kurang dari setahun dan kedua-duanya menang. Jadi jangan kesusu.